Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Kak Sahala. Kali ini kakak akan membawakan bab mengenai S dan KSP. Apa itu S? S itu kelarutan, sedangkan KSP adalah hasil kali kelarutan. Oke, konsepnya seperti ini. Jika kakak punya air nih, air saja, tidak ada zat lain, berarti pelarut murni ya. Kemudian ke dalam air tersebut, misalnya dalam suatu gelas, ditambahkan 1 sendok gula. Kita aduk, maka 1 sendok gula itu semuanya akan terlarut di dalam air tersebut. Gitu ya. Begitupun untuk sendok yang kedua. Kita aduk, masih larut, sendok ketiga masih larut, tapi barangkali untuk gula sendok kelima atau sendok keenam mulai ada gula yang tidak larut, mulai mengendap. Nah, di sini berarti bahwa untuk volume tertentu suatu pelarut ada konsentrasi maksimal yang bisa ditampung. Nah, itulah yang disebut sebagai kelarutan. Nah, kelarutan itu memiliki satuan mol per liter. Ya, ini sama dengan molaritas ya, kalau kita lihat satuannya. Jadi mungkin boleh kita anggap bahwa kelarutan atau S ini identik dengan molaritas di bab ini. Gitu ya. Oke. Satuannya adalah mol per liter ini, sehingga kita dapatkan rumusnya sama dengan molaritas, yakni mol per volume dalam liter. Nah, dari sini bisa juga kita memakai gram zat padat terlarut dibagi mR-nya dikali 1000 per volume dalam mililiter. Oke, kalau kita lihat ini sama persis dengan rumus molaritas. Nah, nanti di bab S dan KSP ini, kelarutan dan hasil kelarutan ini, kita akan diminta untuk mencari nilai S, mencari KSP, dan yang berkaitan dengan S dan KSP ini. Bisa pH, bisa konsentrasi ion, dan sebagainya. Oke, jadi kita punya nanti ada mencari S atau KSP. Tapi untuk mencapai ini atau ini, kita harus punya dulu yang disebut sebagai rumus KSP dari senyawanya. Nah, oke. Jadi kakak akan mulai dari pembahasan membuat rumus KSP, gitu ya. Oke, begini. Di sini tentunya sangat tergantung dari kemampuan kita untuk bisa mengionkan. Karena senyawa yang ada nanti senyawa yang bisa terion. Contoh, kakak punya NaCl. Kita harus tahu bahwa NaCl ini bisa terion menjadi Na plus dan Cl min, gitu ya. Oke, kita perhatikan Na-nya ada 1, Cl-nya ada 1. Kakak pertegas di sini ada koefisien 1 dan 1. Sehingga rumus KSP-nya jadi, kita lihat 1S pangkat 1 1S pangkat 1. Dari mana 1 ini? Dari koefisien si Na. Dari mana 1 di sini dan jadi pangkat ini? Dari koefisien si Cl, gitu ya. Jadi rumus KSP-nya menjadi 1S pangkat 1 adalah S, 1S pangkat 1 adalah S. Kita gabung menjadi S. Jadi S pangkat 2. Ya, baik. Seandainya kakak punya FeCl2, apa yang terjadi? Kita ionkan, kita punya 2 plus Cl minus. Ini tentu belum setara, Fe-nya ada 1, sedangkan Cl-nya ada 2. Maka rumus KSP-nya menjadi 1S pangkat 1 2S pangkat 2. Oke, kita lihat 1S pangkat 1 adalah S, 2S pangkat 2 adalah 4S kuadrat. Jadi kalau kita gabung ini dengan ini, maka menjadi 4S pangkat 3. Jadi inilah rumus KSP-nya. Gitu ya. Nah, kadang rumus KSP juga membutuhkan atau bisa ditulis, misalnya kakak tulis ulang nih untuk NaCl. Ya, 2 rumus, dalam arti 1 memakai rumus yang ada S-nya, bisa juga memakai lambang ionnya. Contoh begini. Nah, kemudian Cl min pangkat 1. Oke, bedanya rumus yang memakai S dengan yang memakai lambang ion. Kalau untuk memakai S, sel koefisien ini selain menjadi pangkat, juga masuk ke dalam.
Sedangkan kalau yang memakai lambang ion, koefisien ini cukup menjadi pangkat saja, tidak perlu masuk ke dalam. Sehingga seandainya kita punya FeCl2 nih, ya kan begini, ya ini 2Cl-, maka KsP-nya menjadi 1S pangkat 1, 2S pangkat 2. Kalau memakai lambang ionnya, maka menjadi Fe2 plus pangkat 1. Nah, di sini nggak ada 2Cl-, tapi cukup Cl- pangkat 2. Gitu ya, perhatikan baik-baik. Jadi rumus KsP bisa memakai S, ini nanti yang lazim dipakai. Tapi untuk beberapa soal nanti kita membutuhkan pengetahuan untuk memakai dua lambang. Satu yang memakai S, dan satu lagi memakai lambang konsentrasi ion. Baik, kita lanjutkan pembahasan mengenai S dan KsP ya, kelarutan dan hasil kali kelarutan. Kalau untuk mempermudah pembahasannya, mungkin kakak akan membagi dia ke dalam beberapa tahapan soal. Misalnya soal yang paling sederhana, misalnya seperti ini. HCl 36,5 gram dilarutkan dalam 2 liter air, gitu ya. Nanti kita akan ditanya berapakah kelarutan HCl tersebut. Oke. Yang kedua, tulislah rumus KsP HCl. Yang ketiga, berapakah nilai hasil kali kelarutan. Nah, di sini kadang-kadang dari soal tidak langsung memakai lambang KsP, tapi kita harus tahu bahwa hasil kali kelarutan ini berarti menanyakan berapa KsP-nya. Gitu ya. Perhatikan soalnya. Oke, diketahui biasanya ada bantuan ARH1, ARCl adalah 35,5. Oke, tahapan yang pertama seperti biasa kita menghitung MR dari si HCl ini. Oke, H-nya ada 1, Cl-nya juga ada 1. Sehingga kalau kita masukkan AR-nya, kita akan dapatkan 1 dikali 1 ditambah 1 dikali 35,5. Sehingga kita dapatkan adalah 36,5. Oke, nah dari sini kita bisa langsung memasukkan ke dalam rumus S. Rumusnya tadi gram terlarut per mr dikali 1000 per volume, tapi dalam mili, gitu ya. Baik, gramnya adalah 36,5. Kemudian mr-nya juga kebetulan kakak buat sama nih ya, 36,5 juga dikali 1000, volumenya 2 liter berarti 2000 mili ya. 2000 mili, sehingga kita dapatkan 1 dikali setengah, maka kelarutannya adalah 0,55 dikali 10 pangkat min 1. Inilah nilai S-nya. Oke, sampai sini ikutin ya. Nah, berarti yang A sudah beres. Kelarutan hasil adalah 5 kali 10 min 5, satuannya adalah mol per liter. Nah, sekarang rumus KsP-nya. Rumus KsP-nya kita ionkan dulu, H plus Cl-. Tapi nanti kalau sudah terbiasa mau langsung juga boleh gitu ya. KsP berarti adalah ini 1S pangkat 1, ini juga 1, maka 1S pangkat 1, sehingga kita dapatkan S kuadrat. Berarti rumus KsP untuk HCl adalah S pangkat 2. Oke, sampai sini ya. Oke, selanjutnya kita cari yang C. Karena kita sudah mendapatkan nilai S-nya, untuk mendapatkan KsP-nya kita tinggal langsung masukkan saja nilainya. Berarti KsP sama dengan S kuadrat, S-nya adalah 5 dikali 10 min 1 kuadrat, sehingga kita dapatkan 25 dikali 10 min 2, atau kalau dijadikan angka penting adalah 2,5 dikali 10 pangkat min 1 ya. Oke, inilah nilai KsP-nya. Oke, sampai sini ya untuk tipikal soal yang pertama. Yang kedua mungkin seperti ini. Kita dapat KsP-nya, misalnya KsP dari
FeCl2 adalah 4 dikali 10 pangkat min 12. Berapakah kelarutan FeCl2 tersebut? Nah, kita lihat soal yang kedua. Kita punya KSP-nya, justru ditanya adalah kelarutannya. Berarti dari KSP kita ingin menanyakan S-nya. Nah, jembatannya tadi adalah rumus KSP-nya dulu dari FeCl2. Oke, kita bikin FeCl2 Fe2 plus 2Cl min, sehingga kita dapatkan 1S pangkat 1 2S pangkat 2 gitu ya. Oke, kita lanjutkan, ini jadi S, ini jadi 4S pangkat 2, kita gabung jadi 4S pangkat 3. Ini rumus KSP-nya. Ketika rumus ini sudah didapat, kita tinggal masukkan nilai KSP-nya ada untuk mencari S-nya. Oke, kita lihat KSP sama dengan 4S pangkat 3. KSP-nya adalah 4 dikali 10 pangkat min 12. Ini dari soal ya. Maka S pangkat 3-nya adalah, ini kakak balik ya, mudah-mudahan tidak membingungkan ya. Ini dibagi dengan 4 ya, berarti ini dicoret, berarti tersisa 10 pangkat min 12. Maka S-nya adalah akar 3 dari 10 min 12. Berarti kan eksponennya tinggal kita bagi aja dengan 3 ya, berarti 10 pangkat min 4. Inilah kelarutan dari FeCl2. Oke, kakak punya 2 soal nih ya. Yang pertama kita baca sama-sama ya. Suatu basa LOH2 kali mempunyai KSP sama dengan 3,2 dikali 10 pangkat min 11. Tentukanlah pH dari larutan jenuh LOH2 tersebut. Sedangkan untuk soal nomor 2, KSP MgOH2 kali magnesium hidroksida adalah 2 kali 10 pangkat min 11. Berapakah kelarutan magnesium hidroksida tersebut pada larutan yang ber-pH 11? Oke, 2 soal ini sudah merupakan soal yang agak ini ya, agak sulit dibandingkan soal-soal yang sebelumnya pernah kita bahas. Kita akan bahas untuk soal nomor 1 dulu ya. Baik, suatu basa LOH2 kali memiliki KSP 3,2 dikali 10 pangkat min 11. Oke, untuk menyelesaikannya kita harus mengionkan dulu si LOH2 kali ini ya. Jadi apa? Jadi L2 plus, oke, dan 2OH min. Kenapa 2OH min? Tentunya agar ini reaksinya setara. Berarti ini koefisiennya 1 ya, kakak pertegas. Oke. Nah, untuk tipikal-tipikal soal KSP yang berkaitan sama pH, sebaiknya selain rumus KSP yang menggunakan S, kita juga menggunakan rumus KSP yang menggunakan lambang ion. Maksudnya apa? Seperti ini. KSP sama dengan 1S pangkat 1 2S pangkat 2. Oke, dari mana 1? Dari koefisien ya. Oke, dia jadi masuk ke dalam dan juga menjadi pangkat. Begitupun 2 ini. Lalu rumus KSP yang menggunakan lambang ion itu jadi seperti ini. 2 plus pangkat 1, tetap koefisiennya menjadi pangkat, OH min pangkat 2. Nah, jika kita sudah buat 2 rumus seperti ini, kita bisa mendapatkan simpulan ataupun hubungan. Jadi begini, kita lihat bahwa dalam kurung ini pangkat 1, bawahnya juga dalam kurung pangkat 1, sehingga bisa kakak ambil kesimpulan bahwa 1S itu samanya dengan L2 plus. Sedangkan yang ini 2S pangkat 2 sama dengan bagian bawahnya OH min pangkat 2. Berarti disimpulkan bahwa 2S itu adalah sama dengan OH min. Habis ini paham ya? Jadi yang di dalamnya yang kita lihat. Nah, ini bisa kita dapat kalau kita membuat 2 rumus KSP, versi yang S dan versi yang lambang ion. Oke, selanjutnya untuk menyelesaikannya ya, kita harus mencari nilai S-nya dulu. Nilai S itu dari mana? Dari rumus KSP yang memakai S yang atas dulu.
kita lanjutkan pengerjaannya. Oke, 2S pangkat 2. Masukkan nilainya. Dari soal ada 3,2 kali 10 pangkat min 11. Ini kita input ke sini. 3,2 dikali 10 pangkat min 11 sama dengan 1S pangkat 1 adalah S, 2S pangkat 2 adalah 4S pangkat 2. Saya lanjutkan jadi 4S pangkat 3. 3,2 dikali 10 pangkat min 11. Untuk mempermudah perhitungan, 3,2 ini kakak rubah menjadi 32 kali 10 pangkat min 12. Boleh ya, karena sama aja. Sama dengan 4S pangkat 3. Sehingga S pangkat 3-nya adalah 32 dikali 10 pangkat min 12 dibagi 4. Oke, ini bisa kita coret. Dapatnya 8 dikali 10 pangkat min 12 itu masih S pangkat 3. Sehingga S-nya adalah akar 3 dari 8 kali 10 pangkat min 12. Ya. Oke, kita lanjutkan ke sini. S adalah akar 3 dari 8 dan akar 3 dari 10 pangkat min 12. Akar 3 dari 8 adalah 2 dikali 10 pangkat min 12. Ini tinggal dibagi aja dengan akarnya ya. Berarti 2 dikali 10 pangkat min 4 itulah nilai S-nya. Nah, setelah mendapatkan nilai S-nya, tadi kita dapat hubungan bahwa OH- ini OH- itu sama dengan 2S, sehingga kita dapatkan OH- adalah 2S. Baik, 2 dikali S-nya kita masukkan saja, 2 dikali 10 min 4, sehingga kita dapatkan OH- itu sama dengan 4 dikali 10 min 4. Ini adalah OH-, sehingga POH-nya bisa kita dapatkan 4 min logaritma 4, sehingga pH-nya kita dapatkan 14 dikurang POH, 4 min log 4, 10 min ketemu menjadi plus logaritma 4. Jadi jawabannya, tentukan pH larutan jenuh LOH 2 kali tersebut adalah 10 ditambah logaritma 4. Oke, itu untuk menjawab soal yang pertama ya, soal yang pertama. Oke. Baik, untuk soal yang berikutnya, soal nomor 2. KSP MgOH 2 kali adalah 2 dikali 10 pangkat min 11. Berapakah kelarutan MgOH 2 kali pada larutan yang ber-pH 11? Nah, ini sebenarnya bisa kakak kasih catatan, sudah masuk kepada KSP yang berkaitan dengan larutan ion sejenis. Larutan ion sejenis ya. Oke, kita selesaikan. Tadi kakak punya soal nomor 2. KSP dari MgOH 2 kali adalah 2 kali 10 pangkat min 11, kemudian larutan pH 11. Larutan pH 11, maka kelarutannya atau S-nya berapa gitu ya. Kita ambil intisari dari soalnya. Kita lanjutkan, sama MgOH wajib kita ionkan terlebih dahulu menjadi Mg2+ dan juga OH-. Oke, kita pakai dua rumus yang memakai lambang S lalu memakai lambang ion ya. Oke, maaf, dari sini 1 Mg2+ pangkat 1 OH- pangkat 2. Nah, ini ralat ya, harus 2. Oke, kita ambil kesimpulan bahwasanya nanti Mg2+ sama dengan 1S, sedangkan OH-nya adalah sama dengan 2S. Tapi nih, dari soal sudah ditentukan bahwa pH-nya adalah 11, sehingga OH-nya tidak lagi sama dengan 2S. Berapa dong Kak? Ya kan OH- kalau juga tidak sama dengan 2S. Nah, dari sini kalau pH-nya 11 berarti POH-nya adalah 14 kurang 11 ya, 3, sehingga OH-nya adalah 10 pangkat min 3. Di sini jadi OH-nya tidak kita pakai yang 2S tapi adalah 10 pangkat min 3. Oke, kita lanjutkan ya. KSP sama dengan 1S pangkat 1, 2S pangkat 2, Mg2+ pangkat 1, OH- pangkat 2.
KSP-nya ada dari soal 2 dikali 10 pangkat min 11, 2 kali 10 pangkat min 11. MG-nya tadi kita ganti ya dengan apa? 1S ya, 1S. OH-nya kita ganti sama 10 pangkat min 3, 10 pangkat min 3 pangkat 2. Sehingga kita dapatkan ini 10 min 6, sehingga kita dapatkan S adalah 2 kali 10 min 11 dibagi 10 min 6, ini tinggal dicoret, 2 dikali 10 pangkat min 5. Oke, maaf. Kakak ulang ya, 2 kali 10 min 11, MG nya 1S, 10 pangkat min 3 kuadrat jadi 10 pangkat min 6. Oke, S nya adalah 2 kali min 11 dibagi 10 pangkat min 6, hasilnya adalah seperti yang ada disaksikan. Kakak punya soal seperti ini. KSP atau hasil kali kelarutan dari CaSO4 adalah 2,5 dikali 10 pangkat min 11. Berapakah kelarutan CaSO4 tersebut dalam air? Atau mungkin redaksi kalimat soalnya bisa saja seperti ini. Berapakah kelarutan CaSO4 tersebut? Jadi tidak ada kata-kata airnya. Ya. Oke, itu yang A ya. Yang B, berapakah kelarutan CaSO4 tersebut dalam larutan CaCl2? 0,1 molar. Oke, perbedaan antara pertanyaan A dengan B adalah pada pertanyaan B kita memiliki bahwa kita menanyakan kelarutan suatu senyawa yang di dalamnya ada larutan lain, CaCl2. Dan dari dua senyawa ini ternyata ada komponen yang sama, yakni sama-sama memiliki Ca. Nah, inilah yang disebut sebagai ion sejenis atau ion yang sama, begitu ya. Oke, nanti kita lihat seperti apa perbedaan antara jawaban yang A dengan B. Baik, untuk menjawabnya kita jawab yang A dulu. Tentunya CaSO4 ini kita ionkan jadi Ca2+, SO4 2-. Hati-hati ya, kita tidak menaruh angka 2 di sini, tapi kita ingin menyetarakan sehingga di sini koefisiennya 1 dan 1. Sampai sini ya. Oke, selanjutnya kita bikin rumus KSP-nya. 1S pangkat 1, 1S pangkat 1. Oke, boleh juga dibuat rumus yang memakai lambang ionnya, Ca2+, dan SO4 2-. 1. Nah, untuk tipikal yang A, kita cukup menggunakan rumus yang atas saja untuk menjawabnya. Kita masukkan angkanya, 2,5 dikali 10 pangkat min 11, ini dari soal. Ya, kita lanjutkan. S pangkat 1 adalah S pangkat 1 adalah S, kalau kakak kalikan menjadi S kuadrat. Betul ya? Oke. Ini kakak rubah untuk mempermudah perhitungan jadi 25 kali 10 pangkat min 12 adalah S kuadrat. Berapakah S-nya? Jadi akar dari 25 dikali 10 pangkat min 12. Hasilnya adalah 5 dikali 10 pangkat min 6. Nah, ini adalah kelarutan CaSO4 dalam air. Ya, sampai sini bisa ngikutin ya. Nah, sekarang untuk menjawab soal yang B sedikit berbeda. Jadi untuk menjawab yang B, kakak akan mengionkan zat yang tidak ada KSP-nya. Jadi kakak akan mengionkan terlebih dahulu zat yang tidak ada KSP-nya. Dalam hal ini kita punya dua zat, CaSO4 ada KSP-nya, CaCl2 tidak ada KSP-nya. Nah, kakak akan mengionkan CaCl2 dulu. Kita lihat. CaCl2 kalau terion menjadi Ca2+ dan Cl-. Kita setarakan ini 1, ini 2. Konsentrasinya diketahui dari soal ini 0,1 molar, maka sesuai koefisiennya ini adalah 0,1 dan ini adalah 0,2 molar. Di sini ya. Nah, oke, sekarang CaSO4-nya kakak ionkan juga. Nah, yang ini yang ada KSP-nya. Untuk apa? Untuk mendapatkan rumus KSP-nya. Nah, di sini akan terlihat bahwa penyelesaiannya akan lebih mudah kalau kita memakai dua rumus. Yang satu yang memakai rumus S, yang satu lagi yang memakai lambang ion. Ya. Nah, kita lihat KSP-nya ada, yakni 2,5 dikali 10 pangkat min 11. Nah, Ca-nya kita tidak memakai 1S. Tidak, kenapa? Karena kita memiliki Ca yang ini 0,1. Nah, ini yang kita masukkan ke sini.
Jadi kita masukkan 0,1 pangkat 1. SO4-nya, ini SO4 kan tidak ada di sini. Tidak ada ya. Nah, kita ambil yang dari atas ini. SO4 pangkat 1, ini 1S pangkat 1, sehingga SO4 itu akan sama dengan 1S. Oke, kita lihat, kita akan mendapatkan bahwa 2,5 dikali 10 pangkat min 11 adalah 0,1 dikali S. Maka S-nya adalah 2,5 dikali 10 pangkat min 11 dibagi 0,1. 0,1 adalah 10 pangkat min 1. Coret, maka kita dapatkan hasil akhirnya adalah 2,5 dikali 10 pangkat min 10. Oke, kalau Anda diperhatikan bahwa nilai S dalam air adalah 5 kali 10 pangkat min 6. Ini cukup besar kalau kita bandingkan dengan hasil yang dalam ion sejenisnya, 2,5 dikali 10 pangkat min 11. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa S itu akan mengecil ya, pada larutan yang ada ion sejenisnya. Jadi yang tadinya besar 5 kali 10 pangkat min 6 susut menjadi 2,5 kali 10 pangkat min 10. Sehingga diambil kesimpulan S dalam air itu lebih besar daripada S pada larutan yang mengandung ion sejenisnya. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat. Hati-hati, ini termasuk soal KSP yang agak sulit. Dilatih lagi sampai kalian paham pengerjaannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.